Shalom, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa hari ini Jumat 22 Januari 2021. Mari saudara, kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan bagi kami sehingga kami boleh melanjutkan hidup karunia-Mu. Namun sebelum kami beraktivitas, kami rindu sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan terbuka di hadapan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menaungi kami, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 berkata, keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung atau jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah ku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Inilah bagian firman Tuhan saudara yang diperkenankan kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan dan jadikan pedoman bagi kehidupan kita. Menyapa saya dan saudara dengan satu teguran manis, pertolongan Tuhan. Saudara, kita ingat ketika Allah menciptakan manusia, Allah bersabda, berbicara lewat firman-Nya, bahwa baiklah kita jadikan manusia menurut gambar kita. Lalu terciptalah manusia laki-laki. Namun ketika semua ada, lalu Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Lalu Tuhan menciptakan manusia perempuan. Kemudian saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Lalu Tuhan menyuruh ke dunia untuk menaklukkan semua yang ada di dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kita renungkan ini. Berarti manusia sebagai ciptaan yang istimewa diberi satu tanggung jawab bagi ciptaan yang lain, tetapi tidak untuk merusak. Artinya ada hubungan yang harmonis, ada relasi
ada interaksi satu dengan yang lain. Singkatnya saudara, termasuk manusia sangat membutuhkan yang lain. Manusia satu dan ciptaan Tuhan yang lain. Selalu ada relasi dan interaksi. Makna ini mau mengatakan bahwa sehebat apapun manusia tak mampu hidup sendiri. Teristimewa dalam masa-masa sulit, masa-masa yang berat dan bergumul, ia sangat membutuhkan pertolongan yang lain. Nah, terkait dengan perikop kita hari ini, mari kita lihat apa yang dikumandangkan, apa yang dinyatakan oleh Yeremia. Rupanya Yeremia sedang mengalami pergumulan. Firman ini menceritakan tentang keluh kesah Yeremia, bahwa di saat dia begitu bersemangatnya, begitu siapnya untuk melaksanakan tugas panggilannya dalam menyatakan maksud-maksud Allah kepada umatnya, justru ia mendapat tantangan berat, penolakan, dan penolakan yang mencela dan mencemooh dia, menghina dia. Ayat 8 mengungkapkan itu. Sebagai manusia, hatinya bergejolak. Lalu ia berencana untuk berhenti dari tugas panggilan itu. Ia mau meninggalkan tugas panggilan Tuhan. Namun saudara, apa yang dirasakan oleh Yeremia dalam ayat 9? Bahwa ia merasakan ada api yang menyala-nyala yang terkurung dalam tulang-tulangnya. Menyerikan dia, sekaligus mencambuk dia. Lalu ia mengungkapkan pergumulannya kepada Tuhan. Ia curhat kepada Tuhan. Yeremia memperlihatkan keluh kesahnya. Bukan berarti ia putus asa, saudara. Tetapi di balik mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan tentang sakit yang dialami, lalu lahirlah keyakinan baru bagi Yeremia yang menyemangati dia seperti nyala api pada tulang-tulangnya. Ia begitu yakinnya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan akan menyertai dia, bahkan Tuhan akan membentuk dia sebagai figur pahlawan yang gagah. Ayat 11. Yeremia begitu yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia dan tetap ia mau memuji Tuhan. Ayat 13. Luar biasa pergumulan Yeremia ini. Pada saat ia secara manusia satu sisi merasa tidak mampu dan hendak meninggalkan panggilan itu, pada saat itulah Roh Kudus Allah bekerja pada hatinya, yang datang seperti nyala api yang panas dan menyentuh tulang-tulangnya, yang melahirkan semangat baru dan keyakinan yang kokoh, sehingga ia dengan siap melanjutkan panggilan itu. Tidak mudah mengalami pergumulan seperti ini kalau kita kaitkan dalam pengalaman kita, seperti yang dialami oleh Yeremia. Saudara, sehebat apapun kita, terbuka kemungkinan kita pun pada saat tertentu bisa saja mengalami suatu kondisi yang amat berat, yang tidak diinginkan, yang tidak pernah dimimpikan, sehingga bisa muncul, saudara, pertanyaan dalam hati kita tentang siapakah Allah yang kita percaya itu. Benarkah Dia ada? Benarkah Tuhan berkuasa? Benarkah Dia hadir di dalam hidupku? Teristimewa dalam situasi pelik yang kualami ini. Pedulikah Dia dengan keadaanku, dengan penderitaanku? Dia perhatikan ke aku dan siapkah Ia menolong aku dalam situasi yang berat ini? Hal seperti itu bisa saja kita alami. Dan saya pun sebagai hamba Tuhan banyak kali mengalami itu. Luar biasa, saudara. Tetapi dengan iman sebesar biji sesawi itu melahirkan pengharapan yang luar biasa. Justru saudara, kalau kita mau jujur, bukan dalam kondisi nyaman, bukan dalam situasi hati yang sedang bernyanyi,
bukan dalam kondisi kita gembira dan semua enak atau kesuksesan. Sesungguhnya kita menikmati kehadiran Tuhan. Bagi saya, justru dalam tantangan yang berat, justru dalam derayan air mata, justru dalam sakit penyakit yang kita gumuli, justru dalam kepedihan dan kehilangan yang kita rasakan, termasuk dalam duka yang tidak kita inginkan, disitulah kemampuan kita terbuka dan jelas bahwa tidak ada apa-apa. Dan disitulah kita menikmati dan memahami luar biasa kehadiran Tuhan dan kekuatan yang Ia alirkan kepada kita. Seakan-akan ada kekuatan ekstra yang Dia siapkan dan curahkan pada saat itu. Di mana kita mampu merasakan ketika kita datang mengaku, Tuhan, beri aku seteguk air, aku haus. Beri aku tenaga, aku lemas. Maka Dia pasti akan memberikan kepada kita. Itulah yang dialami Yeremia. Dan itulah saya dan saudara dalam keseharian kita. Mari saudara, tidak ada yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan dan mengatakan, ini aku yang tidak mampu tetapi begitu mencintai Tuhan. Karena itu berilah aku kekuatan untuk meneruskan pelayanan yang Kau berikan bagiku, untuk meneruskan rumah tangga yang Kau telah bentuk di dalam hidupku, untuk meneruskan perjuangan bersama dengan anak-anak dan seluruh anggota keluargaku, bahkan jemaat atau tempat di mana Tuhan percayakan aku mengabdi. Sekalipun tidak mulus saat ini, tetapi aku percaya Tuhan akan membuka segala kemungkinan untuk itu. Tuhan tahu apa yang kami rindukan dan butuhkan. Engkau akan memberikan satu kesempatan yang semua akan cerah, jelas, tenang, dan semua akan sembuh. Bahkan derayan air mata itu akan terhapus. Orang yang menabur benih sambil menangis akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Percayalah, karena itu relasi dengan Tuhan sangat menentukan perjalanan kehidupan kita. Siapkanlah dengan sengaja waktu supaya kita dapat menikmati hubungan kedekatan dengan Tuhan secara indah, justru di dalam ketidakmampuan kita. Lalu kita akan menjadi kekuatan luar biasa ada pada diri kita. Kita akan mampu mengarungi bahtera hidup kita masing-masing. Sekalipun itu mungkin ukuran manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman. Mampukan kami menelusuri maksud-maksud-Mu ya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, bahwa Tuhan hadir dalam setiap celah hidup kami. Teristimewa ketika beban ini berat. Disitulah kami mengamini kehadiran dan kuasa Tuhan nyata bagi kami, sehingga kami masih ada seperti hari ini, melanjutkan hidup karunia dengan kekuatan baru, semangat baru, berkat baru di dalam Tuhan. Karena itu kami tidak akan pernah gentar dan ragu serta putus asa. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Tuhan yang berperkara, biarlah mereka selalu hidup dekat kepada-Mu dan mengandalkan Engkau, sama seperti kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik sakit kronis maupun sakit oleh karena virus pandemi ini. Baik yang istirahat di rumah sakit maupun di rumah mereka dan di tempat-tempat isolasi. Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang menopang mereka semua. Kami percaya itu. Terima kasih kepada kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan mereka mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang berderai air mata karena peristiwa kematian. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka, sehingga mereka tidak putus asa di dalam kondisi seperti itu. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahun dirinya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita sukacita. Lengkapilah sukacita mereka, nama Tuhan tidak dilupakan. Kami berdoa
untuk alat-Mu yang rapuh sebagai pemerintah dan bangsa ini. Engkau percaya bagi mereka untuk melakukan kepemimpinan. Biarlah kami bergandengan tangan satu dengan yang lain, mengangkat kepemimpinan itu. Dan masing-masing merasa bertanggung jawab, sehingga pemerintah kami boleh legowo dalam menata kehidupan bersama. Kami berdoa Tuhan, untuk kerinduan kami berhentinya dan punahnya virus pandemi ini. Kami percaya ada saat yang Tuhan telah kemas untuk semua normal dan indah kembali. Nama-Mu kami agungkan. Oh Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara. Dan Engkau berkati rencana kami, pekerjaan kami yang Tuhan percayakan bagi kami, termasuk usaha-usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun dan bersyukur kepada-Mu. Amin.